Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai penerapan integral lipat 2. Jadi pada integral lipat 2 ini kita akan membahas mengenai massa dengan pusat massa ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, massa. Untuk menghitung massa, nanti massa itu integral lipat 2, ini simbol densitas atau kerapatan X, YDA atau massa jenis dari plat atau bendanya nanti. Lalu kalau kita mau mencari mx nya, maka rumusnya integral lipat 2 nanti dikali y di depan densitasnya. Kemudian kalau my berarti integral lipat 2-nya dikali x di depannya gitu. Jadi kebalikannya, kalau x pengalinya y, kalau y pengalinya x. Lalu kita berikutnya akan menghitung pusat massa. Pusat massa itu nanti x, y. Misalnya kalau kita punya sebuah benda, lempengan atau apa, lalu kita ingin mencari pusatnya atau titik keseimbangannya, maka nanti rumusnya adalah kalau mau mencari koordinat x-nya adalah my dibagi m, kalau y mx dibagi dengan m. Itulah nanti pusat massanya. Misalnya kalau kita gambarkan, kalau kita buat ada sumbu x, sumbu y, kemudian ada sebuah lempengan atau benda yang tidak beraturan, atau kemudian kita ingin mencari pusat massa. Misalkan pusat massa itu adalah di titik berwarna merah, maka berapa koordinat pada titik yang berwarna merah itu gitu. Itu yang akan kita temukan pada pusat massa. Oke, untuk lebih pahamnya kita coba di contoh soalnya. Contoh yang pertama, sebuah lamina dengan kerapatan x, y sama dengan mxy dibatasi oleh sumbu x, garis x sama dengan 4 dan y sama dengan x pangkat setengah atau akar x. Tentukan massa dan pusat massa. Oke, kita gambar dulu supaya lebih jelas bentuknya. Ini adalah kurva y sama dengan akar x, kemudian ini adalah garis x sama dengan 4. Berarti daerah yang mau kita cari itu adalah yang dibatasi kurva, sumbu x, dan garis x sama dengan 4. Berarti wilayahnya yang di sini. Maka untuk menghitungnya, berarti kita cari dulu massa. Berarti batas terhadap sumbu x-nya 0 sampai 4. Lalu batas terhadap sumbu y-nya nanti adalah dari 0 sampai x pangkat setengah. Oke, kalau kita hitung, yang pertama kita hitung massa. M itu sama dengan integral lipat 2 dari kerapatannya atau densitasnya. Berarti dalam hal ini adalah 6xy. Oke, kita hitung, kita masukkan batas. Berarti batas terhadap sumbu x-nya 0 sampai 4. Lalu terhadap sumbu y-nya 0 sama dengan x pangkat setengah dy dx. Kenapa dy dx? Karena batasnya terhadap sumbu x ya. Jadi kalau kamu ingat lagi pada materi integral lipat 2 pada bukan daerah persegi panjang, nanti yang punyai batas berarti itu yang di luar ya. Berarti di sini 0 sampai 4 itu kan batasnya jelas. Lalu 0 sampai x pangkat setengah itu yang di dalam. Oke, kita integralkan terhadap y dulu. Integral 6xy itu adalah 3xy kuadrat. Kita masukkan batasnya dari 0 sampai x pangkat setengah. Lalu di sini kalau x pangkat setengah dikuadratkan jadi x, berarti jadinya 3x kuadrat. Kalau kita masukkan 0, nilainya juga 0. Berikutnya ini kita integralkan lagi, jadinya adalah x pangkat 3. Batasnya dari 0 sampai 4. Lalu kalau kita masukkan 4 pangkat 3 itu 64.
Berarti di sini kita udah dapatkan massa dari daerahnya itu adalah 64. Sekarang kita hitung adalah mx. Ingat kalau mx berarti pengalinya adalah y. Oke, kita hitung. Berarti integral 0 sampai 4, 0 sampai akar x, 6x y kuadrat. Karena ini dikali y, berarti jadinya y kuadrat. Kita integralkan dulu terhadap y lagi. Berarti integral 6x y kuadrat adalah 2xy pangkat 3. Kan y kuadrat tambah 1 kan 3. 3-nya jadi pembagi, makanya 2 di sini. Kita masukkan batasnya, berarti 0 sampai akar 2. Akar 2 pangkat 3 adalah x pangkat 3 per 2 ya. Dikali 1. Berarti x pangkat 1. Kalau saya tulis x pangkat 1 dikali x pangkat 3 per 2, maka jadinya x pangkat 5 per 2. Oke, berarti kita dapatkan 2x pangkat 5 per 2, batasnya dari 0 sampai 4. Lalu ini kita integralkan, maka ketemu pangkatnya ditambah 1 kan 7 per 2, ini kita balik saja 2 per 7. Berarti di sini 4 per 7, x pangkat 7 per 2. Kita masukkan 4 ya. 4 pangkat 7 per 2 itu sama nilainya dengan 2 pangkat 7 ya. Oke, kalau kita hitung di sini misalnya 4 itu kan 2 pangkat 2 dipangkat lagi 7 per 2. Berarti di sini dicoret 2 pangkat 7 128 ya. 128 dikali 4 512 per 7. Kita udah dapat mx. Berikutnya kita cari adalah nilai dari my. My berarti pengalinya adalah x. Kalau kita kali berarti jadinya integral dari 0 sampai 4, 0 sampai akar x, 6x kuadrat y dy dx. Berarti kalau kita integralkan 3x kuadrat y kuadrat. Y-nya kita substitusikan akar x kuadrat berarti x. Berarti jadinya 3x pangkat 3. Ini kita integralkan lagi, maka kita dapatkan 3x pangkat 3-nya di luar, 1 per 4 x pangkat 4. Kita masukkan 4, berarti di sini 4 pangkat 4 256. Lalu kita bagi dengan 4, berarti sisa 64 kali 3 itu sama dengan 192. Maka kalau udah ada m, ada mx, lalu ada my, maka bisa kita hitung pusat massanya. Pusat massa rumusnya yang x adalah my dibagi m, berarti 192 dibagi 64 berarti 3. Y sama dengan mx per m, berarti 512 per 7. 512 dibagi 64 dapatnya 8 ya, berarti 8 per 7. Jadi pusatnya nanti adalah 3,8 per 7. Oke, berarti prinsipnya kembali lagi ke materi yang sudah kita pelajari, cuma nanti kita yang menentukan apakah menggunakan polar atau yang kartesius. Berikutnya kita coba satu contoh soal lagi. Contoh yang kedua, sebuah lamina dengan kerapatan y dibatasi oleh sumbu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4 bagian atas. Tentukan massa dan pusat massa. Maka kalau saya gambar bentuknya seperti ini, setengah lingkaran. Jadi kalau kita menghitung pakai koordinat kartesius, berarti batasnya itu adalah dari min 2 sampai 2. Lalu untuk sumbu y-nya berarti ini kalau kita robah kan jadinya y kuadrat sama dengan 4 dikurang
X kuadrat. Y sama dengan akar dari 4 kurang X kuadrat. Yang jadi masalah nanti kalau kita gunakan ini, maka kita akan ketemu integral substitusi trigonometri. Rasanya menghitungnya lebih ribet. Maka saya akan menggunakan koordinat polar saja. Berarti ini kan kuadran 1 sama dengan kuadran 2. Berarti wilayah kuadran 1 dengan 2 itu mulainya dari 0 sampai di sini V ya. Berarti batasnya saya ganti dari 0 sampai V. Kemudian X kuadrat tambah Y kuadrat ini kan sama nilainya dengan si R ya, kuadrat. Berarti R-nya sama dengan 4. Maka dari sini kita dapatkan batasnya. Kita hitung masanya dulu. Berarti batasnya dari 0 sampai V untuk yang tetanya, 0 sampai 2 adalah yang untuk R-nya ya. Karena R kuadrat sama dengan 4, R-nya sama dengan 2. Lalu kerapatan ini kan sama dengan Y. Berarti Y-nya kita ganti dengan R sin theta. dA-nya kita ganti dengan R dr d theta. Oke, kita kali ke dalam kan jadinya R kuadrat. R kuadrat diintegralkan sepertiga R pangkat 3 sin theta. Oke, d theta-nya lupa di sini. Ini masih ada d theta ya. D theta. Kita masukkan batasnya 2 berarti 8/3 sin theta d theta. Kalau ganti 0 ya. Berikutnya kita integralkan sin jadinya min cos. Berarti masukkan V cos 180 min 1 kali min 8/3 8/3 cos 0 1 berarti min 8/3 ya. 8/3 tambah 8/3 16/3. Oke, berikutnya untuk mx berarti kita kali y di depannya, berarti batasnya tetap dari 0 sampai V 0 sampai 2. Lalu y itu kan rumusnya adalah R sin theta ya. Berarti kalau y ini kita ganti dengan R sin theta. Di sini ada y lagi, berarti y kuadrat, berarti R kuadrat sin kuadrat theta R dr d theta. Lalu R-nya masuk sini jadinya R pangkat 3 diintegralkan 1/4 R pangkat 4 sin kuadrat theta. Masukkan 2 pangkat 4 16 bagi 4 adalah 4 sin kuadrat theta. Kalau ganti 0 nilainya 0. Lalu 4 sin kuadrat theta ini kita integralkan. Tapi sebelum kita integralkan, kita rubah dulu sin kuadrat theta menjadi setengah ya. Berarti di sini rumus yang kemarin penggantinya adalah setengah dikurang setengah cos 2 theta. Berarti 4 kali setengah 2, 4 kali min setengah min 2 cos theta d theta. Integral 2 theta, integral cos 2 theta adalah sin 2 theta. Masukkan V berarti 2V sin 360 0. Kalau diganti 0 ini 0, berarti nilai semuanya adalah 2V. Oke, berikutnya kita cari nilai dari MY nya, berarti pengalinya adalah X di depannya. Berarti X itu kita ganti menjadi R cos theta. Berarti kalau kita hitung batasnya sama, ini kita ganti R cos theta, kerapatannya R sin theta, R dr d theta. R kali R kali R pangkat 3 sin theta cos theta dr d theta. Integralkan terhadap R berarti 1/4 R pangkat 4. Masukkan 2 jadinya 16 bagi 4 berarti 4 ya. Maka ketemu 4 sin theta cos theta. Di sini d theta ya, d theta. Setelah itu ini karena susah kita rubah dulu bentuknya. Ini kita rubah 2 kali 2 sin theta cos theta. Berarti 2 sin theta cos theta itu sama dengan sin 2 theta. Jadi 2 sin 2 theta.
Berikutnya integral sin 2 theta adalah min cos 2 theta. 2 di sininya habis karena ini turun setengah. Oke, kita substitusikan nilainya. Cos dari 360 kan 1, karena min 1 dikurang cos 0 juga 1, karena min 1. Min 1 ditambah 1 berarti nilainya 0. Maka dari sini setelah dapat M, Mx, My, kita hitung pusat masanya. Oke, untuk X-nya My dibagi M, My-nya tadi 0, M-nya 16/3. Berarti 0 bagi 16/3 sama dengan 0. Kemudian untuk Y-nya Mx bagi M, berarti 2V dibagi 16/3. Maka kita ketemu nanti 3V/8. Jadi pusatnya itu nanti 0,3V/8. Oke, untuk membuktikannya saya coba gambar di koordinat polar. Ternyata gambarnya seperti ini. Disinilah titik pusat dari masanya. Jadi setengah lingkaran. Jadi kalau kita taruh di sini benang, kita tarik, maka dia akan seimbang di sini ketika di titik ini. Oke, untuk materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Ingat lagi materi polar sama nanti kamu juga akan gunakan integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.